Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Mobil bekas memang masih menjadi salah satu alternatif terbaik untuk mendapatkan mobil dengan harga yang murah. Memang untuk usianya sudah tidak terlalu muda ya teman-teman, tapi tidak semua mobil dengan harga yang murah memiliki kondisi yang buruk. Apalagi dengan ketersediaan spare part yang melimpah, perawatannya mudah dan murah, irit bahan bakar dan masih relevan untuk digunakan hingga saat ini. Dengan budget di bawah 50 juta, kalian masih bisa bepergian dengan mobil ini tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Tapi sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengeklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Yang pertama ada Toyota All New Corolla tahun 2000. Nah, bagi teman-teman pecinta mobil sedan dengan mesin yang bandel, spare part yang banyak dan murah, serta mudah untuk dirawat, rasanya kalian patut melirik mobil yang satu ini. All New Corolla sendiri beberapa tahun belakangan juga menjadi salah satu mobil yang banyak dicari oleh sebagian orang teman-teman. Hal ini karena harga spare partnya memang benar-benar murah dengan biaya perawatan yang juga murah. Mobil ini memakai banyak komponen dari platform sebelumnya yaitu Grid Corolla ya teman-teman. Ini dikarenakan resesi pada pertengahan sampai akhir 90-an. Mobil ini masuk ke Indonesia pada awal 96 dan sempat mengalami facelift di tahun 98 akhir ya teman-teman. Produksi mobil ini sendiri dihentikan pada tahun 2001 sebelum akhirnya digantikan oleh Corolla Altis. Pertama kali masuk, Corolla dengan kode AE111 ini memakai mesin 4AFE 1600cc. Dan pada akhir 98 terjadi facelift yang juga mengubah mesin Corolla ini. Mesin versi faceliftnya memakai kode 7AFE DOHC 16 valve dengan electric full injection. Mesin ini sanggup menghasilkan tenaga sebesar 120 HP dan torsi 157 Nm. Kedua mesin ini dipadukan dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan untuk menggerakkan roda depannya. Selain kapasitas mesin yang menjadi lebih besar, tampilannya juga mengalami perubahan berupa fascia depan dengan lampu model diamond cut yang lebih membulat dan bagian belakangnya juga ikut membulat dengan lampu yang lebih lebar. Grill juga berubah di mana pada versi 1800cc ini terdapat garis vertikal di tengahnya yang membuatnya mirip seperti grill Mitsubishi. Sedikit berbeda dengan AE111, AE112 ini hanya tersedia dalam dua varian XLI dan juga SEG. Tipe SEG ini menjadi tipe tertinggi karena sudah dilengkapi dengan airbag, ABS, AC digital, dan antena radio otomatis. Pada tipe XLI tidak tersedia semua itu, tapi untungnya power window, electric mirror, power steering, dan central lock yang terpasang di tipe SEG juga terpasang di tipe XLI ini. Selain itu pada tipe XLI, side molding, handle pintu, dan list bagasi berwarna hitam, sementara tipe SEG sudah sewarna bodi teman-teman. Kemudian kelebihan dari mobil ini ada pada harganya yang biasanya lebih murah dibandingkan Grid Corolla walaupun tahunnya lebih muda dan dengan kondisi yang sepadan. Kabinnya juga luas sehingga lebih nyaman saat bepergian jauh. Spare partnya tergolong murah dan banyak karena mesinnya sudah digunakan sejak zaman Corolla Twin Cam. Untuk All New Corolla 1800cc, tarikannya lebih nendang karena karakter mesin dengan kode belakang FE milik Toyota berarti memiliki torsi yang lebih ditambah kapasitas mesin yang lebih besar. Jadi torsinya lebih besar di RPM lebih rendah teman-teman. Kemudian dengan bodi yang compact dan enteng membuatnya lebih lincah dan cukup irit bahan bakar. Jadi untuk dalam kota mobil ini masih bisa menempuh jarak 7 hingga 9 km per liter dan 10 hingga 12 untuk keluar kotanya. Kemudian kelemahan mobil ini biasanya ada pada handling yang kurang karena dibuat terlalu empuk dan konstruksinya sangat sederhana dibandingkan mobil sekelasnya. Desainnya yang cenderung kalem biasa saja membuat kurang disukai dibandingkan pesaingnya, dan untuk tipe XLI belum dibekali dengan airbag. Nah, untuk All New Corolla tahun 2000 dengan kondisi baik dan pajak aktif, sekarang dijual mulai harga 48 jutaan dengan pajak tahunan 1.200.000-an. Berikutnya ada Honda City tipe Z tahun 2001. Bagi penyuka sedan tentu tidak asing jika mendengar nama Honda City tipe Z. Mobil yang tren di era 2000-an awal ini juga masuk ke dalam list mobil di bawah 50 juta yang patut dipertimbangkan jika teman-teman mencari mobil dengan perawatan yang mudah, spare part banyak, dan irit bahan bakar. Honda City tipe Z juga dibilang menjadi sedan pertama Honda di Indonesia yang memakai teknologi VTEC ya teman-teman.
Jika dilihat dari desainnya, Honda City merupakan salah satu sedan dengan tampilan yang menarik. Eksterior mobil ini masih terlihat sporty dan cocok untuk digunakan anak muda, teman-teman. Perubahan terlihat pada tampilan depan yang lebih sporty dan elegan dibandingkan edisi sebelumnya. Lampu depan menjadi model kristal serta lampu kabut berbentuk bulat pada bagian bawah. Grill depan juga menambah kesan sporty dan sedikit lebih modern jika dibandingkan versi sebelumnya. Untuk mobil yang diproduksi lebih dari 20 tahun lalu ini, bagian dalam mobilnya memang tidak begitu banyak menawarkan sistem infotainment. Meskipun begitu, interiornya masih memberikan kenyamanan berkendara, khususnya dengan ruang kabin yang lapang sehingga akan lebih nyaman saat bepergian jauh. Model kabin khususnya pada bagian dashboard masih terlihat seperti mobil 90-an, teman-teman. Terdapat head unit single din yang terletak di bawah AC dengan arah semburan yang lengkap. Sedangkan instrumen speedometer sudah menampilkan informasi kecepatan, putaran mesin, indikator bahan bakar, dan temperatur mesin. Sama seperti mobil-mobil Honda pada tahun 2000-an, bagian setir mengadopsi kemudi palang 4 tanpa ada banyak komponen yang menghiasinya. Kemudi mobil ini masih polos tanpa tombol fitur, tapi sudah bisa di tilt steering dan juga power steering, sehingga memiliki penanganan yang responsif dan mudah untuk dikendalikan. Kapasitas kabin dan bagasi bisa dibilang cukup luas ya teman-teman. Namun sayangnya kualitas kursi mobil ini seringkali dipermasalahkan. Banyak yang menyebutkan jika kualitas jok yang diberikan tidak terlalu bagus untuk sekelas mobil sedan. Jadi sebaiknya kalian perlu melapisi dengan jok kulit agar lebih nyaman ya teman-teman. Tetapi mobil ini sudah menyediakan armrest yang terletak pada setiap pintunya, jadi bisa lebih nyaman saat perjalanan jauh. Memang tidak ada yang bisa mengalahkan mobil modern dalam hal fitur dan juga teknologi baru yang diberikan. Namun jangan salah teman-teman, ada banyak fitur yang masih relevan untuk kenyamanan berkendara seperti power window, electric mirror, central lock, vanity mirror, lampu baca, dan seat belt untuk keamanan saat berkendara. Honda City mendapatkan sistem mesin yang cukup responsif dari mesin 1500 cc dengan 4 silinder garis 16 katup berteknologi SOHC. Mengandalkan efisiensi bahan bakar injeksi, mobil ini mampu mengeluarkan hingga 115 HP untuk versi VTEC dan torsi maksimal 139 Nm. Kemudian varian VTEC disebut lebih populer untuk kalangan anak muda karena tenaga yang lebih besar namun konsumsi bahan bakarnya tetap irit teman-teman. Jadi dalam kota mobil ini masih bisa menempuh jarak 10 hingga 13 km per liter dan 15 hingga 18 untuk keluar kotanya. Jika dibandingkan dengan sedan di masanya, mobil ini masih asik untuk dikendarai dengan kemampuan bermanuver yang cukup baik. Suspensinya berkarakter keras membuatnya lebih stabil ketika menikung atau dipacu dalam kecepatan tinggi. Kemudian kelebihan dari mobil ini ada pada tampilannya yang masih menarik serta bagian dalam yang luas. Jadi masih relevan untuk dipakai hingga saat ini ya teman-teman. Dan meskipun mobil lama, namun spare partnya masih mudah ditemukan dan perawatannya juga tidak begitu mahal. Tapi sayang kualitas interiornya kurang baik dan material joknya tidak terlalu bagus. Kemudian memiliki bantingan yang keras serta kaki-kaki yang cukup ringkih. Nah, untuk Honda City tipe Z dengan kondisi baik dan pajak aktif, mobil ini sekarang dibanderol mulai harga 45 jutaan dengan pajak sekitar 1.600.000-an. Berikutnya ada Suzuki Karimun tipe SL tahun 2000. Nah, bagi teman-teman yang tidak suka dengan mobil sedan dan lebih menyukai mobil kecil yang murah tapi punya segudang kelebihan, kalian juga patut mempertimbangkan mobil yang satu ini. Suzuki Karimun generasi pertama dikenal juga dengan nama Karimun Kotak. Pertama kali dipasarkan di Indonesia pada tahun 98 yang hadir secara CBU dari Jepang ya teman-teman. Dan setahun setelahnya barulah Karimun Kotak dirakit secara CKD. Sebutan Karimun Kotak untuk mobil ini bukan karena sebab ya teman-teman, mengingat bentuknya yang mengotak seperti kotak sabun. Bentuknya yang mengkotak terbilang unik karena pada periode akhir 90-an, hampir semua pabrikan mobil di Indonesia telah berpaling dari model kotak seperti ini ke bentuk yang lebih bulat. Penjualan mobil Suzuki Karimun ini sangat bagus dan cukup sukses pada saat peluncuran dan bertahun-tahun setelahnya. Hal ini dikarenakan di pasaran waktu itu tidak ada mobil berdimensi sekecil Karimun yang mempunyai kelegaan kabin serta konsumsi bahan bakar yang sangat irit. Untuk tampilannya sendiri masih enak dilihat meski usianya tidak lagi muda ya teman-teman. Suzuki Karimun Kotak generasi pertama ini dilengkapi dengan fitur standar seperti electric power steering, tachometer, AC yang dilengkapi eco mode, power window hanya pada bagian depan, central lock dan seat back pocket.
Meski dimensi eksteriornya terbilang kecil, tapi ukuran bagasinya termasuk besar karena bisa memuat koper ukuran sedang 2 buah sekaligus. Mesin dengan kode F10A yang digunakan oleh mobil ini sudah teruji daya tahannya ya teman-teman. Mesin ini juga digunakan oleh mobil Suzuki lain seperti Suzuki Cherry, Katana, dan Suzuki Jimny. Berkapasitas 1000 cc, 4 silinder garis 8 katup SUHC karburator yang mampu mencapai tenaga 52 HP dan torsi 100 Nm. Mobil ini bertransmisi 5 manual percepatan dan digerakkan melalui roda depannya. Untuk kelebihannya sendiri, karena bentuknya kotak, jadi membuat mobil ini menjadi lebih lega. Konsumsi bahan bakarnya sendiri juga sangat irit, jadi rata-rata dalam kota mobil ini masih bisa menempuh jarak 12 hingga 13 km per liter dan 14 hingga 19 untuk keluar kotanya. Kemudian spare partnya murah dan juga memiliki layanan servis yang banyak. Harga jualnya juga cukup stabil dan tentunya memiliki perawatan yang mudah. Tapi sayang karena bentuknya yang kotak tidak menjadi selera bagi semua orang. Kemudian body roll cukup terasa saat berbelok, tenaga mesinnya kecil dan masih menggunakan sistem karburator. Nah, untuk Suzuki Karimun SL tahun 2000 dengan kondisi yang baik dan pajak aktif, kalian bisa mendapatkan di harga 48 jutaan dengan pajak tahunan sebesar 900 ribuan. Oke teman-teman, jadi itu tadi mobil dengan harga 40 jutaan yang memiliki perawatan mudah, spare partnya banyak, irit bahan bakar, dan juga masih relevan untuk digunakan hingga saat ini. Tapi yang terpenting selalu ajak teman atau montir ya teman-teman, agar kalian tidak salah pilih atau menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.